Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hidayati dari kelas 12 Kimia Analisis C nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil praktikum verifikasi kelas ukur. Pada praktikum verifikasi kelas ukur ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk memahami metode atau prinsip kerja yang digunakan pada kalibrasi kelas ukur. Dan yang kedua yaitu untuk melakukan kalibrasi dan verifikasi kelas ukur. Dasar teori pada praktikum ini yaitu prinsip dasar kalibrasi kelas ukur adalah dengan penetapan volume air yang ditampung oleh kelas ukur berdasarkan massa yang ditampung pada suhu tertentu. Apabila densitas air diketahui, maka volume terkoreksi dapat ditentukan. Penyimpangan yang telah dihasilkan dibandingkan dengan faktor koreksi atau penyimpangan yang tertulis pada alat atau toleransi pengukuran alat berdasarkan ASTM pada tabel. Menurut American Standard Testing and Material dan British Standard, kelas ukur dibagi dalam dua kelas berdasarkan akurasinya, yaitu yang pertama kelas A disebut dengan high grade untuk kelas ukur yang memiliki ketelitian yang tinggi. Kelas A yaitu kelas ukur yang digunakan untuk kegiatan atau analisis yang memerlukan ketelitian tinggi. Dan yang kedua yaitu kelas B disebut dengan lower grade untuk ketelitian yang rendah. Kelas B yaitu kelas ukur yang digunakan untuk pendidikan atau kegiatan analisis yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Peralatan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu neraca analitik, kertas haring, gelas ukur 10 ml, termometer, dan batang pengadu. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu aquades yang akan ditampung pada gelas ukur dan dihitung berat aquades dan densitasnya sehingga dapat diketahui penyimpangan gelas ukur 10 ml tersebut. Pada praktikum kali ini, yang pertama kali dilakukan yaitu dengan memastikan peralatan yang akan digunakan dalam kondisi yang bersih. Kemudian timbang gelas ukur yang bersih dan kering dan catat sebagai berat kosong. Isilah gelas ukur dengan aquades sampai volume 2 ml dan tempatkan meniskus aquades pada garis skala volume gelas ukur dengan memakai pipet tetes. Keringkan bagian atas gelas ukur menggunakan kertas haring. Saat mengeringkan bagian atas gelas ukur tersebut, dilakukan dengan cara hati-hati, jangan sampai kertas haring tersebut tercelup ke dalam aquades. Kemudian timbang gelas ukur yang berisi aquades tersebut dan catat beratnya sebagai berat B. Ulangi prosedur tersebut untuk volume 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, dan 10 ml masing-masing sebanyak 3 kali pengulangan. Hal itu dilakukan karena pada gelas ukur terdapat beberapa skala sehingga kemungkinan pada masing-masing skala itu punya penyimpangan yang nilainya tertentu. Jika ada pengukuran di suatu skala yang menyimpang jauh, maka alat tersebut tidak layak digunakan karena terdapat bagian tertentu dari alat tersebut yang garis skalanya tidak presisi. Kemudian setelah dilakukan prosedur terhadap semua volume tersebut, selanjutnya ukur suhu aquades dengan untuk menentukan densitas air sehingga dapat dihitung volume yang terukur dan tentukan besarnya penyimpangan dari gelas ukur tersebut. Dari praktikum yang sudah dilakukan tersebut, dihasilkan data pengamatan berupa spesifikasi alat pada gelas ukur yang bermerek Pyrex Iwaki dengan kapasitas 10 ml memiliki toleransi atau faktor koreksi di antara range minus 0,1 ml sampai dengan 0,1 ml dan termasuk ke dalam kelas A dan jenis alat ukur IN serta suhu pengukurannya 20 derajat Celcius. Selain itu juga dihasilkan data pengamatan hasil kalibrasi pada setiap volumenya. Pada volume 2 ml dihasilkan rata berat aquadesnya yaitu 2,0118 gram
dengan suhu aqueous 29 derajat Celcius. Sehingga dari suhu aqueous tersebut dapat diketahui densitas aqueousnya 0,995940 gram per mililiter. Pada volume 4 ml dihasilkan rata berat aqueousnya yaitu 4,0035 gram dengan suhu dan densitas aqueous yang sama seperti pada volume 2 ml yaitu 0,995940 gram per mililiter. Pada volume 6 ml dihasilkan rata berat aqueous yaitu 5,9956 gram dengan suhu serta densitas aqueous yang masih sama 0,995940 gram per mililiter. Pada volume 8 ml dihasilkan rata berat aqueousnya 7,9874 gram dengan suhu dan densitas aqueous yang sama 0,995940 gram per mililiter. Dan pada volume 10 ml dihasilkan rata berat aqueousnya yaitu 9,9794 gram dengan suhu aqueous dan densitas aqueous yang masih sama pada volume 2 ml yaitu 0,995940 gram per mililiter. Dari data pengamatan tersebut dapat dihitung volume terukurnya dengan rumus B-A per densitas aqueous atau berat aqueous dibagi dengan densitas aqueous. Pada volume 2 ml dengan berat aqueous 2,0118 gram dibagi dengan densitas aqueousnya yaitu 0,995940 gram per mililiter menghasilkan volume terukur sebesar 2,02 ml. Pada volume 4 ml dengan berat aqueous 4,0035 gram dibagi dengan 0,995940 gram per mililiter menghasilkan volume terukur 4,0198 ml yang dapat dibulatkan menjadi 4,02 ml. Pada volume 6 ml dengan berat aqueous 5,9956 gram dibagi dengan 0,995940 gram per mililiter menghasilkan volume terukur sebesar 6,02 ml. Pada volume 8 ml dengan berat aqueous 7,9874 gram dibagi dengan 0,995940 gram per mililiter menghasilkan volume terukur 8,0199 ml yang dapat dibulatkan menjadi 8,02 ml. Dan pada volume 10 ml dengan berat aqueous 9,9794 gram dibagi dengan 0,995940 gram per mililiter menghasilkan volume terukur sebesar 10,02 ml. Selain itu, juga dapat dihitung penyimpangannya dengan rumus volume terukur dikurangi kapasitas alat. Pada volume 2 ml dengan diketahui volume terukurnya 2,02 ml dikurangi kapasitas alat 2 ml menghasilkan penyimpangan sebesar 0,02 ml. Pada volume 4 ml dengan volume terukur 4,02 ml dan dikurangi kapasitas alat 4 ml menghasilkan penyimpangan sebesar 0,02 ml. Pada volume 6 ml dan volume terukurnya 6,02 ml dikurangi kapasitas alat 6 ml menghasilkan penyimpangan 0,02 ml. Pada volume 8 ml, volume terukurnya yaitu 8,02 ml dikurangi kapasitas alat 8 ml menghasilkan penyimpangan sebesar 0,02 ml. Pada volume 10 ml dengan volume terukurnya 10,62 ml dikurangi kapasitasnya 10 ml menghasilkan penyimpangan sebesar 0,02 ml. Sehingga rata penyimpangan tersebut adalah sebesar 0,02 ml. Dari penyimpangan tersebut kemudian dibandingkan dengan toleransi volume alat ukur gelas seperti pada tabel berikut ini. Di dalam tabel berikut ini diketahui bahwa gelas ukur dengan kapasitas 10 ml yang termasuk ke dalam kelas A
yaitu gelas ukur yang memiliki penyimpangan di antara range minus 0,1 ml sampai dengan 0,1 ml. Sedangkan yang termasuk ke dalam kelas B yaitu yang memiliki penyimpangan minus 0,2 ml sampai dengan 0,2 ml. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada gelas ukur dengan kapasitas 10 ml dihasilkan penyimpangan sebesar 0,02 ml. Sehingga gelas ukur tersebut telah memenuhi syarat dan termasuk dalam kelas A atau high grade yang menurut standar ASTM memiliki nilai toleransi berada di antara range minus 0,1 ml sampai dengan 0,1 ml. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Semoga yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.